membaca untuk mengetahui, karena di sini di dalam buku ini Romo Magnis menyinggung peristiwa tahun 1995 itu sebagai salah satu latar belakang bahwa kita perlu tahu kenapa kita menolak komunisme. Orang miskin kata dia pelariannya ke agama. Jadi salah kalau kita kritik agama. Perbaiki ekonomi, agama akan hilang sendiri. Ya, karena menurut itu makanya dia menyebut teorinya sebagai sosialisme ilmiah. Jadi basisnya adalah pendidikan ilmiah yang disebut dengan materialisme sejarah. Jadi penggerak sejarah itu bukan narasi besar, tapi aspek-aspek real, material yang menyentuh kehidupan sosial. Agama itu sebagai pelarian. Agama kata boleh menikah, boleh saja itu menikah. Misalnya dia menangkap seseorang, barang apa saja yang di tempat kerja diberkati, dia boleh menikah. Dan itu sebagai barang bukti, bukan alat bukti. Kita harus membedakan dua istilah ini. Buku itu disita, mengandaikan bahwa buku ini mengancam yang kemudian menjadi pemicu tadi beberapa aksi demo yang terjadi di beberapa daerah, itu kan. Nah, dari segi hukumnya, apakah buku ini memang betul-betul menjadi menjadi pemicu aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, yang kemudian menjadi alasan bahwa buku ini disita sebagai alat bukti tadi? Iya, pihak kepolisian harus membaca isi buku itu. Iya. Harus membaca isi buku itu atau memanggil kurang-kurangnya Iya. Atau memanggil penulisnya menjelaskan secara langsung, karena begini, ketika saya yang membaca buku ini pasti nanti saya punya persepsi lain terhadap isi buku tersebut. Iya, saya juga baca buku ini, tapi saya tidak bakar arti. Ya, betul. Atau mungkin pihak kepolisian rancu dengan judulnya saja, ya. Mungkin karena Marx itu dianggap sebagai partai komunis, pemikiran komunis, ya mungkin arah mereka itu langsung gitu ya. Tapi memang Marxisme meramalkan revolusi buruh, pemberontakan buruh. Jadi Dan orang membaca buku untuk melakukan tindak pidana terorisme. buku apa itu? Ada buku tentang terorisme. Itu maksudnya artinya begini Kapolda. Soal judul buku, karena selama ini kan pihak kepolisian juga banyak melakukan sejarah 1995 akan terus menyimpan semacam kecurigaan historis terhadap buku ini. Jadi memang saya mengira ini tidak akan menjadi yang terakhir ya, penyitaan yang baru-baru ini. Itu tidak akan menjadi yang terakhir karena bisa jadi bacaan dia itu banyak buku teologi. Atau bisa jadi dia membaca filsuf-filsuf yang ateis. Betul. Halo, salam berjumpa lagi bersama kami Median Muja ya. Kali ini kami ingin menanggapi beberapa isu yang terjadi beberapa minggu terakhir ini ya. Kita tahu beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan beberapa peristiwa demo yang terjadi di beberapa daerah, khususnya juga di Jakarta yang cukup besarnya. Nah, yang lebih hebohnya lagi, setelah peristiwa demo itu, beberapa buku itu disita dengan alasan bahwa buku itu menjadi pemicu beberapa aksi demonstrasi itu. Nah, kali ini saya kedatangan dua narasumber ya. Yang satu yang sebelah sana Saudara Patris ya. Dia sudah menekuni bidang filsafat ya, di Sekolah Tinggi Filsafat Negara. Dan satu lagi Saudara Holland ya, yang baru saja menyelesaikan studinya di bidang hukum. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak dua sahabat saya ini untuk berbicara atau berdiskusi lah ya, aksi demo dan juga penyitaan beberapa buku. Salah satunya itu adalah buku karyanya Romo Manggis Suseno yang berisi tentang pemikiran Marx. Nah, bagaimana tanggapan kalian berdua ya? Kita tahu kan bukunya Romo Manggis ini menjadi salah satu acuan atau salah satu sumber yang digunakan di beberapa kampus. Dari Saudara Patris bagaimana? Saya kira beberapa hal kita perlu ketahui. Jadi yang pertama itu buku ini ya, buku Pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme. Sebenarnya ada 3 serinya.
ada dua lagi, yaitu dari di bawah bayang-bayang ini, itu kelanjutan dari buku ini. Lalu yang terakhir itu dari Marco Marcuse. Buku-buku Romo Magnis ini bukan kali pertama disita. Tapi bukan kali pertama dirazia juga kan. Jadi ada beberapa peristiwa sebelumnya di mana buku-bukunya dirazia, dan beliau sendiri tidak memberi tanggapan yang terlalu reaktif untuk pembicaraan ini. Sebenarnya kalau menurut saya, reaksi seperti ini itu punya beban sejarah yang kita sebut dengan peristiwa kelam 1995 dengan PKI, lalu TAP MPR yang melarang komunisme. Jadi orang mencurigai setiap pemikiran kiri. Makanya di Indonesia sampai saat ini juga tidak ada partai yang benar-benar kiri dalam secara politik. Arti kiri dalam arti mewakili kelompok-kelompok yang termarginalkan, orang-orang miskin, petani kecil, dan seterusnya. Kita tidak punya itu. Nah, orang mencurigai kiri sebagai komunis, padahal kiri belum tentu komunis. Sosialisme tidak pasti komunis. Ya, ada perbedaan besar antara komunisme dan sosialisme. Yang disebut kiri itu sosialisme yang menentang hak milik dan seterusnya, pasar bebas yang kita sebut dengan istilah kapitalisme. Nah, ide-ide komunis ini, ide-ide sosialisme itu justru menjadi latar belakang pecahnya revolusi di dunia ketiga pada 1920-an sampai akhir abad ke-20, saya kira. Semua tokoh yang menjadi pelopor revolusi di luar negara dunia ketiga terutama itu terinspirasi dari Marx. Nah, penyitaan ini saya rasa secara filosofis hanya berarti bahwa kita belum bisa berdialektika secara rasional, berargumentasi secara terbuka di ruang publik, berbenturan dengan ide-ide yang sebenarnya barangkali tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kita hanya perlu membaca untuk mengetahui. Karena di sini di dalam buku ini Romo Magnis menyinggung peristiwa kelam 1995 itu sebagai salah satu latar belakang bahwa kita perlu tahu kenapa kita menolak komunisme. Caranya belajar, dan itu mengapa dia menulis ini. Dan belajar tidak sama dengan menganut. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu yang kita sebagian besar kita belum paham. Makanya menurut saya kalau ini disita, mudah-mudahan dibaca juga. Tidak hanya sekedar disita ya. Benar. Atau mungkin berikan sedikit gambaran umum tadi ya, isi dari buku pemikiran Marx ini yang ditulis oleh Romo Magnis ini. Ya, isinya sekitar pemikiran Karl Marx, dari kritik Marx terhadap Hegel, lalu bagaimana Hegel kemudian diinterupsi oleh Feuerbach melalui kritik terhadap teori proyeksi. Bahwa Hegel itu kan bicara bahwa kita ini hidup diarahkan oleh semacam rasio universal atau yang disebut dengan roh absolut. Jadi tindak tanduk pribadi atau domestik kita itu sebenarnya dalam rangka tujuan rasio universal. Jadi misalnya pembunuhan Raja Ferdinand dari Hongaria oleh seorang ultranasionalis, pokoknya yang memicu Perang Dunia Pertama, Hungaria kalau tidak salah, itu pertentangan politik antara dua negara yang membangkitkan pertentangan antara front-front politik antara kedua kubu politik yang memicu Perang Dunia Pertama. Tapi baru setelah itu kita punya sensitivitas baru terhadap etika, misalnya hak asasi manusia itu mesti diabsurkan. Kita lihat terhadap perang, kejahatan dan sebagainya. Jadi pertikaian politik lokal itu membawa tujuan yang lebih besar. Itu yang menurut Hegel bahwa tindak tanduk pribadi kita melayani tujuan roh absolut itu yang lebih besar. Nah, oleh Marx itu dikritik, di kata Marx, Hegel itu mengacaukan mana yang konkret atau mana yang real, mana yang tidak real. Seolah-olah roh absolut itu yang real, kita hanya bayang-bayangnya. Yaitu kita hanya papan catur. Oleh Marx ini diubah, yang real itu kita, Tuhan itu tidak real. Ya. Kalau kita mau mengubah dunia, ubah seluruh komponen realnya. Salah satunya ekonomi. Makanya filsafat Marx itu menekankan yang namanya perjuangan kelas bawah ya, yang namanya revolusi sosial, perombakan struktur misalnya. Karena menurut dia yang menentukan, kalau
orang miskin kata dia pelariannya ke agama. Jadi salah kalau kita kritik agama. Perbaiki ekonomi, agama akan hilang sendiri. Ya, karena menurut itu makanya dia menyebut teorinya sebagai sosialisme ilmiah. Jadi basisnya adalah pendidikan ilmiah yang disebut dengan materialisme sejarah. Jadi penggerak sejarah itu bukan narasi besar, tapi aspek-aspek realnya, materialnya. Yang menyentuh kehidupan sosial. Agama itu sebagai pelarian ya. Agama kata dia bentuk protes terhadap tatanan ketidakadilan. Kata kasar ya. Kata kasarnya pelarian. Iya. Apa namanya, escape from the reality. Ya mungkin istilah filsafat itu ya, teman-teman harus baca sebenarnya buku ini supaya bisa tahu kira-kira gagasan yang disampaikan oleh Romo Manggis itu gagasan Karl Marx ya. Kita pahami secara keseluruhan. Mungkin kita memahami dalam konteks Indonesia juga kan dibahas juga di dalam itu. Nah, tapi juga dia ada kritiknya di sini. Itu yang penting. Itu mengapa kita membaca buku ini sebenarnya kita akan menemukan bahwa justru buku ini melucuti secara telanjang nyaris total ya pemikiran Karl Marx. Misalnya Marx itu meramalkan revolusi buruh. Jadi gap antara pemilik modal dan pekerja akan semakin lebar karena pemodal terus mencari keuntungan yang lebih dengan menekan biaya produksi termasuk upah pekerja. Maka nanti makin orang kaya makin kaya, makin miskin, maka ada kesenjangan akan pecah yang namanya revolusi struktural. Jadi orang miskin akan memberontak dan menghapus sistem hak milik itu. Tapi yang dilupakan oleh Marx adalah bahwa kedua komponen ini saling membutuhkan. Iya, itu mungkin kritiknya untuk Karl Marx. Kritik untuk Karl Marx. Jadi pengusaha kalau buruh sudah protes karena dia butuh yang namanya prestasi. Karena dalam hukum ketenaga kerjaan itu saya membaca, saya juga beberapa tahun hukum ketenaga kerjaan itu. Jadi pengusaha itu membutuhkan prestasi Anda, bayarannya adalah upah. Nah, Anda membutuhkan upah. Apa bayarannya adalah prestasi. Jadi saya memberikan kemampuan saya mendapat upah. Pengusaha mendapatkan hasil kerja Anda diberi upah. Jadi keduanya saling membutuhkan, walaupun konflik. Hubungan itu secara objektif konflik karena yang di atas laba dan seterusnya tidak peduli Anda. Yang di bawah bodoh amat dengan sukses atau tidaknya perusahaan ini. Yang penting saya dapat gaji setiap bulan ya, secara umum begitu. Tapi keduanya implisit saling membutuhkan. Jadi buruh kalau sudah demo, pengusaha berarti menaikkan upah misalnya, karena dia tidak mau kehilangan ini. Kalau semuanya mogok, usaha tidak jalan. Buruh kalau semuanya mogok, dari mana dapat duit? Kalau dia mogok besar. Jadi Marx melupakan, dan sampai sekarang terbukti bahwa negara komunis itu tidak total komunis dalam bidang ekonomi. Asal mereka bergabung ya Cina dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya di sini kalau membaca buku ini sampai selesai akan menemukan bahwa Marx beberapa pemikirannya di beberapa bagian itu ternyata keliru. Dan itu diungkapkan. Ya sebenarnya buku ini menjadi sumbangan untuk Indonesia ya. Untuk kemudian bagaimana seorang pemimpin itu atau para pemimpin itu lebih peduli lagi ya, harus menjadi pelayan bagi masyarakat secara umum gitu ya. Hingga tidak ada tadi kesenjangan sosial itu. Dan orang misalnya pihak polisi harus membaca sebenarnya supaya bisa mengetahui isi dari buku ini. Kira-kira apa nilai yang disampaikan dari buku ini. Nah saya mau ke Saudara Holland. Bagaimana tanggapan Saudara Holland melihat tindakan kepolisian gitu ya, yang menyita beberapa buku, dari salah satunya yang kita bahas ini bukunya Romo Manggis. Dari sisi hukumnya gimana? Kalau soal penyitaan itu sendiri, ya karena yang ditanyakan dari sisi hukum ini bicara tentang hukum acara. Jadi di dalam hukum acara itu ada yang disebut dengan alat bukti dan ada barang bukti. Jadi pihak kepolisian itu dalam proses penyelidikan dia boleh menyita barang bukti yang ditemukan yang terkait dengan para pelaku atau yang terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Dia boleh menyita, boleh saja itu menyita. Misalnya dia menangkap seseorang, barang apa saja yang di tempat kerja yang berkait dia boleh menyita. Dan itu sebagai barang bukti, bukan alat bukti ya.
kita harus membedakan dua istilah ini. Nah, untuk hal ini itu diatur di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi di sana itu sudah dijelaskan apa saja alat bukti yang sah. Nah, di dalam aturan material ini itu alat bukti yang sah itu ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Begitu. Nah, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana kita menganut stel negatif Waterly, di mana hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Jadi di sini ada pemilahan ketika barang bukti itu nanti akan dijadikan alat bukti di pengadilan, begitu. Namun memang di dalam KUHP itu sendiri itu tidak dijelaskan secara rigid ya, tidak ada aturan organik yang menjelaskan soal itu. Tetapi terkait penyitaan itu diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHP. Nah, saya baca di sini ya, supaya lebih jelas ini masyarakat Indonesia bisa memahami bahwa bicara tentang hukum pidana itu kan tentu punya aturan mainnya. Nah, di sini tuh ada benda atau yang tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Kemudian benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Nah, yang terakhir itu benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Memang di sini nanti ada catatan-catatan terkait penyitaan ini ya. Nah, hal ini juga terkait barang bukti ini itu secara tegas ditemukan juga di dalam peraturan Kapolri itu sendiri. Ya, pasal 1 angka 5 Perkapolri nomor 8 tahun 2024 itu mereka secara tegas mengatur soal apa saja itu barang bukti. Nah, di situ dijelaskan bahwa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, itu. Mungkin begini, Pak Ulang, kita kan mengandaikan begini, buku itu disita, mengandaikan bahwa buku ini mengancam yang kemudian menjadi pemicu tadi beberapa aksi demo yang terjadi di beberapa daerah itu kan. Nah, dari segi hukumnya, apakah buku ini memang betul-betul menjadi menjadi pemicu aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, yang kemudian menjadi alasan bahwa buku ini disita sebagai alat bukti tadi. Nah, itu tadi yang saya bilang. Apakah barang bukti buku yang disita itu kan masih dalam barang bukti ya. Nah, jadi ketika nanti dia sudah jadi alat bukti itu kalau sudah masuk di proses penyidikan. Nah, itu kewenangan hakim nanti yang menentukan. Jadi saya membuat perbedaan yang jelas. Apa itu alat bukti, apa itu barang bukti. Alat bukti itu alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Nanti kita garis bawahi ya. Di mana alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atau kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sementara barang bukti, barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pertanyaan tadi itu terkait dengan apakah punya hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh yang diduga perusuh itu. Ya, karena mereka ini kan disangkakan dengan pasal melawan pejabat ya. Nah, melawan pejabat. Apakah pasal itu nanti punya keterkaitan dengan buku yang dia baca? Apakah ada hubungan
hubungan materialnya bahasa di sana. Nah, hubungan material bicara tentang KUHP. Mereka itu melanggar KUHP kan, pasal berapa tadi saya lupa. Tapi kita tetap mengacu pada undang-undang organiknya. Kalau memang dia punya hubungannya dengan satu tindak pidana, nah kembali lagi tadi seperti yang Patris bilang atau host bilang, ya pihak kepolisian harus membaca isi buku itu. Iya. Harus membaca isi buku itu atau memanggil kurang-kurangnya iya. Atau memanggil penulisnya menjelaskan secara langsung, karena begini, ketika saya yang membaca buku ini pasti nanti saya punya persepsi lain terhadap isi buku tersebut. Iya. Untuk menyamakan persepsi itu ya kita hadirkan penulisnya. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh penulis terkait buku itu? Kira-kira seperti itulah Pak Edi. Artinya saya juga baca buku ini, tapi saya tidak bakar hati. Ya, betul. Atau mungkin pihak kepolisian rancu dengan judulnya saja ya. Mungkin karena Marx itu dianggap sebagai partai komunis, pemikiran komunis, ya mungkin arah mereka itu langsung gitu ya. Tapi memang Marxisme meramalkan revolusi buruh, pemberontakan buruh. Jadi bahkan Lenin itu yang mengumpulkan karya-karya Marx, mengklaim itu sebagai ajaran resmi yang disebut Marxisme, Leninisme itu mengatakan bahwa Marx terlalu lembek. Jadi menurut Marx itu tadi itu ya, pertentangan kelas atas, kelas bawah, kelas atas makin sedikit karena akumulasi modal makin banyak. Jadi kita itu kalau menguasai yang namanya hak milik, semakin besar hak milik kita, semakin sedikit kita kan, berarti yang menguasai dia. Karena kalau semakin banyak, misalnya semua orang Indonesia yang punya hak milik atas misalnya atas lahan dan seterusnya, berarti masing-masing orang punya sedikit. Tapi kalau semakin sedikit yang punya, yang namanya yang disebut dengan oligarki itu, sekelompok orang yang kaya sama yang kaya, berarti akumulasi modalnya sangat besar. Nah, menurut Marx, kondisi itu akan semakin parah, semakin parah karena yang kelas atas tidak peduli dengan kelas bawah, yang kelas bawah terus didempet kemiskinan absolut, maka akan pecah revolusi. Karena kita udah nggak tahan, mau makan aja susah. Iya. Tetapi menurut Lenin, buruh sampai kapanpun bodoh. Mereka harus diajarin. Maka kita harus membentuk yang namanya partai pelopor. Jadi kalau menurut Marx, revolusi akan pecah secara organik. Jadi seperti bisul itu kalau situasinya memang sudah matang, dia akan jebol sendiri. Tapi menurut Lenin tidak, kita harus terjadi. Ya, itu analoginya. Jadi harus ada semacam partai pelopor yang akan menggerakkan buruh. Jadi akan mengatur kedisiplinan mereka, mengajar mereka situasi mereka seperti apa, lalu bagaimana keluar dari situasi itu. Makanya disebut partai komunisme. Ya kan? Komunis itu partai membuat ajaran Marx itu siap pakai. Itu yang dianut oleh Soekarno juga. Soekarno merasa buruh bangsa kita harus diajarkan bahwa kita ini, kan tulis Soekarno itu dalam dalam beberapa artikel yang dia tulis, dia mengatakan mengapa saya memilih Marxisme. Menurut dia karena Marx itu berbicara tentang orang yang menderita, orang yang ditekan oleh para pemodal, orang yang dijajah, dan Marxisme mengajarkan bagaimana cara keluar dari situasi itu. Tidak ada teori lain di luar Marxisme yang mumpuni menjelaskan situasi-situasi yang terjadi di dunia ketiga, abad yang ke-20 atau sekarang ya. Ya, oke. Ini terkait pemikiran-pemikiran itu kan, mungkin pihak kepolisian yang meminta buku ini, mungkin mereka dalam tanda kutip ya, alergi dengan Marxisme atau Leninisme, karena di Indonesia ini kan aliran-aliran itu kan semacam fobia gitu. Ya, semacam fobia. Kalau menurut saya itu kasus ini dibawa saja ke pengadilan, karena ketika orang ditetapkan tersangka itu kan belum tentu dia bersalah. Itu hanya bagian dari proses hukum, bagian dari proses dalam hukum pidana itu sendiri. Nah, untuk memenuhi unsur itu, apakah buku yang disita itu digunakan untuk melakukan tindak pidana? Harus memenuhi unsur ini ya, digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Nah, biarkan itu dibuktikan di pengadilan. Nanti apakah
kepolisian sebagai penyidik pembantu dan kejaksaan itu yang menuntut, mereka bisa membuktikan itu. Kalau menurut saya yakin ini tim penuntut umum itu tidak membaca buku ini. Mereka hanya membaca. Tapi kan buku ini sudah menjadi acuan. Mereka hanya, saya yakin ya, karena mereka kan orang hukum, tidak sama orang hukum. Mereka hanya bicara tentang filsafat hukum, tetapi bicara tentang filsafat secara keseluruhan, filsafat murni itu, saya yakin mereka tidak membaca. Mungkin ada 1-2 orang yang membaca, tetapi tidak semua. Tapi itu yang saya tegaskan tadi, unsur-unsur itu apakah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Mereka harus bisa membuktikan itu di pengadilan nanti. Nanti hakim sendiri yang hakim itu memang di sini kita menuntut hakim untuk objektif dalam dalam menilai dalam melihat kasus ini. Tapi kalau misalnya itu tadi seperti saudara bilang kan, kalau bukti itu menjadi bukti untuk tindakan demonstran yang dilakukan untuk melakukan dan untuk membantu melakukan. Nah, itu artinya kan ide itu dipidanakan. Itu artinya kan. Nah, bagaimana filsafat itu memandang itu? Kalau ide itu kemudian dipidanakan, berarti tidak ada kebebasan untuk mengkritisi banyak hal, khususnya dalam konteks Indonesia ini. Nah, bagaimana saudara Patrius melihatnya itu dari sisi filsafat? Dari segi filsafat, saya tadi mau menjelaskan poin saya tadi. Buku ini memang bercerita tentang bagaimana Marx mengubah paradigma atau cara berpikir. Bagaimana kita mau mengubah dunia ini. Jadi kalau perubahannya dari atas itu namanya perintah. Tapi kalau dari bawah itu disebut revolusi. Nah, menurut Marx, kalau tidak ada jalan lain karena pertentangan kelas itu tadi, maka secara objektif tidak perlu saya bilang ayo revolusi, tidak. Kamu sendiri, orang lain, Pak Holang juga akan merasa memang situasinya sudah separah ini dan akan secara organik itu muncul letusan-letusan revolusi di mana-mana. Itu tidak perlu kita tidak perlu kita orkestrasi, tidak perlu ada pimpinan buruh yang akan mengomando bahwa situasinya sudah begini maka kita revolusi. Marx dalam buku ini, kalaupun dibilang bahwa dia berbicara tentang revolusi, dia hanya berbicara. Jadi situasi sosialnya akan begitu. Jadi bukan dia yang menyulut revolusi. Itu salah. Itu bedanya dia dengan Lenin. Kalau menurut Lenin tadi, sampai kapanpun buruh itu tidak akan pernah belajar, karena mereka setiap hari pergi kerja, pulang kerja, sudah capek tidur, besok kerja lagi, tidak ada kesempatan untuk memikirkan situasinya. Maka harus dipaksakan oleh kaum intelektual yang tergabung dalam partai pelopor itu untuk menyulut revolusi. Jadi revolusi itu dipaksakan, itu yang dipakai oleh Soekarno juga. Soekarno tidak yakin bahwa sampai kapanpun kelompok tani kecil menengah yang disebut marhaen itu, kaum melarat, kaum asyongan, kaum gerobak, sampai kapanpun mereka tidak akan berpikir dengan revolusi. Maka perlu partai pelopor yang disebut PNI itu, Partai Nasional Indonesia pertama kali didirikan oleh Soekarno itu. Nah, tapi yang membuat Marx berbeda, pembicaraan tentang revolusi itu dia berbicara tentang gejala sosial yang muncul. Dia tidak memprovokasi orang untuk membuat revolusi, tidak. Tapi menurut dia, kalau situasinya akan begini, maka revolusi akan terjadi. Bisa terjadi. Apakah itu satu poin? Tapi pertanyaannya tadi, apakah pikiran itu bisa dibilang tidak mungkin? Bagaimana? Yang dipidanakan adalah tindakan anarkisme. Apakah anarkisme itu punya hubungan dengan teori yang dipelajari? Buktinya saya juga mempelajari banyak teori, tapi tidak tersudut juga. Itu yang saya bilang, tergantung orangnya ya. Kita tidak bisa mempidanakan pikiran. Kita bergerak justru dari pikiran. Ya, peradaban itu berkembang dari awal pikiran-pikiran yang menghasilkan antitesis, lalu muncul tesis baru, tesis dan terusnya. Benar sih ya. Jadi butuh keterbukaan ya. Artinya kalau kita mau berkembang ya, kalau kita mau maju sebenarnya harus membuka ruang daya kritis itu ya. Salah satunya gagasan-gagasan yang dihasilkan dari buku-buku itu sebenarnya. Jadi gini, Pak Dino, ide itu tidak bisa dipidana karena sifatnya abstrak. Nah, ide itu akan bisa dipidana ketika sudah menjadi sebuah karya.
sebuah tindakan. Misalnya ide saya membuat buku, saya tuangkan dalam bentuk buku ini, dan di dalam itu yang saya bilang tadi, buku ini bisa membantu melakukan tindak pidana. Contoh, tindak pidana terorisme, dan orang membaca buku untuk melakukan tindak pidana terorisme. Buku apa itu? Ada buku tentang terorisme. Itu maksudnya artinya begini kata orang. Soal judul buku, karena selama ini kan pihak kepolisian juga banyak meminta buku-buku terkait dengan hal itu kan. Iya. Mereka menyebarkan paham terorisme itu melalui buku. Jadi ada paham. Kan ada orang yang juga bilang aliran itu. Kan ada orang juga yang berkomentar kalau misalnya bukunya itu disita, kenapa tidak mau dipidanakan orang yang membuat bukunya itu? Kalau memang pemicunya tadi ya, salah satunya itu buku tersebut, kenapa orang yang menulis buku itu tidak mau dipanggil aja, dipidanakan? Ya makanya tadi saya bilang kan, panggil saja penulisnya, tapi pihak kepolisian harus baca dulu isi bukunya. Iya harus. Jangan menyita bukunya tetapi mereka tidak mengerti isinya, sama saja kosong kan. Iya, kita penerbit dan seterusnya. Betul. Ya, kalau lolos penerbit, lolos misalnya semacam nihil obstat lah ya. Ya. Karena ada juga banyak buku secara penerbit. Dan ini bukunya sudah terbit berapa belas kali. Ya, itu berarti bahwa ya memang sebenarnya tidak ada masalah secara substansial. Cuma beberapa orang yang tidak mengerti. Menurut saya sih buku ini bukan menjadi persoalan utamanya. Ada motif menurut saya sih di balik tindakan itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya kita kan lihat itu mereka yang ditangkap itu kan melanggar pasal menghalangi pejabat. Gitu. Maka terhadap negara. Pemicunya itu apa? Atau ada indikasinya ke sana? Iya, dugaannya ke sana kan. Begitu, menghalangi karena mereka ini kan melakukan aksi demonstrasi melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah setempat. Kalau di Jakarta itu kan jam 6 ke atas, jam 6 sore tidak boleh lagi demonstrasi. Ketika mereka terus melakukan aksi demonstrasi melebihi batas waktu itu, pihak kepolisian boleh membubarkan mereka, ya. Dan memang sejauh ini ya belum ada, mungkin ada orang yang para demonstran itu banyak dibebaskan juga, begitu, tidak sampai ke meja hijau atau segala macam. Tetapi dengan banyak pertimbangan mereka dibebaskan juga. Ada beberapa anak-anak misalnya yang di Jakarta itu yang dari demo besar-besaran di Jakarta, anak STM segala macam, mereka diamankan oleh pihak kepolisian, di sel berapa hari, bahkan ada yang bulan, tapi setelah itu mereka dibebaskan dengan pertimbangan mungkin pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan hukumnya seperti apa, dan itu. Saya kembali lagi tadi itu ya, ke buku tadi itu ya. Artinya tindakan penyitaan ini kan mempertebal stigma terhadap belajar filsafat. Kita tahu di Indonesia ini stigma atau stereotip umum ya di tengah masyarakat bahwa belajar filsafat itu membuat orang kemudian menjadi ateis. Itu kan anggapan umum yang terjadi di tengah masyarakat, dan itu bisa membuat anak-anak muda atau generasi muda kemudian takut untuk belajar filsafat, takut untuk melatih berpikir kritis. Nah, bagaimana tanggapan saudara Patris melihat hal tersebut? Sebelum ke situ, saya ingin angkat lagi soal buku ini. Memang ada sesuatu dengan Marxisme dalam kaitannya dengan sejarah kita. Jadi kita selalu punya beban historis mengenai Marxisme dan kemudian turunannya Partai Komunis Indonesia. Jadi beban sejarah 1995 akan terus menyimpan semacam kecurigaan historis terhadap buku ini. Jadi memang saya mengira ini tidak akan menjadi yang terakhir ya, penyitaan yang baru-baru ini. Itu tidak akan menjadi yang terakhir karena
beban sejarah itu, kecurigaan itu masih mengendap di bawah alam sadar kita secara kolektif. Jadi besok akan muncul lagi buku seperti ini akan kita lagi mungkin, karena sebelum dibaca lagi-lagi, karena tidak semua buku tentang Marcus Smith mengajarkan orang untuk menganut ini. Ada yang mengkritisi termasuk ini bukunya Romo Marcus Smith. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal stigma terhadap filsafat itu. Saya kira karena memang kita belum terbiasa dengan filsafat, cara berpikir barat, yang namanya cara berpikir yang egaliter, yang mempertanyakan segala, berpikir sendiri, itu ciri khas filsafat, ciri kritisnya. Filsafat itu berperan penting dalam sejarah karena hampir semua perubahan skala di dunia itu dimulai dari ide. Teknologi mulai dari materialisme. Bagaimana kita menganggap bahwa gerak sejarah itu mulai dari hal yang konkret, mempertanyakan, selalu mempertanyakan segala sesuatu, termasuk yang kita punya sekarang, hak asasi manusia itu dalam filsafat. Tidak ada teori mesin yang mengatakan hak asasi manusia. Jadi seluruh tonggak-tonggak penting peradaban yang sifatnya abstrak dan sangat mendasar itu dari filsafat. Kenapa kita harus hidup dalam negara dan tidak di luar negara? Kenapa politik itu harus demokratis, tidak monarki? Dan seterusnya. Itu para filsuf yang memikirkan itu. Kenapa kekuasaan dibagi tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Karena para filsuf memikirkan bahwa memang mestinya begini dan ini rasional, masuk akal. Kalau hanya eksekutif, kacau negara ini. Maka eksekutif menjadi sangat gemuk, lalu dia eksesif, dia menekan ke segala arah. Siapa yang kontrol? Kita butuh legislatif, kita butuh yudikatif. Yudikatif kalau sendiri juga akan kacau juga, berat sebelah. Para filsuf yang memikirkan. Ya, karena memang filsafat ini kan menjadi ibu bagi semua ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu kebenaran. Kalau saya itu terlalu membahas, ada orang yang agak alergi dengan itu. Karena seolah kita di atas semua. Saya tetap sepakat soal itu. Kalau saya mendefinisikan filsafat itu adalah wujud tertinggi ketika kita menjadi manusia rasional. Jadi percakapan filsafat itu percakapan level tinggi dari hal-hal yang sederhana. Bagaimana kita hidup? Binatang juga berkumpul, lebah itu berkumpul juga. Kerbau itu hidup dalam hidup dalam kabangan. Kera, primata itu juga politis. Ya mereka, saya baru beberapa baca rasional. Iya, baca buku yang disebut dengan The Brief History of Intelligence dari Max Weber. Dia menjelaskan itu bahwa kera juga politis. Mereka punya hierarki. Bisa menjilat, bisa kong kali kong, itu kera juga. Tapi manusia, mengapa tatanan manusia itu berbeda sekali? Kita tidak perlu berkawan dengan karena dia rasional. Karena dia rasional dan dia bisa dengan otaknya itu. Dia mampu memikirkan bentuk terbaik dari makhluk yang punya otak. Bagaimana? Kenapa kita tidak saling bunuh? Karena kita rasional. Kita bikin hukum supaya kita, ada orang yang tidak bisa berpikir, ya kita bikin hukum. Dia bisa berpikir atau tidak. Hukum yang mengatur dia, memaksa dia supaya benar. Jadi filsafat berpikir di level itu. Turunannya, hukum. Misalnya kan, kenapa harus ada negara? Kenapa harus ada pemerintahan? Supaya menjamin ketertiban. Tapi negara ini, kalau kata Hobbes, kita butuh sosok yang sangat kuat untuk menertibkan kelompok dan individu supaya pertikaian kesewenangan individu dan kelompok itu bisa diatasi. Maka disebut ada yang disebut dengan Leviathan itu, sosok absolut. Tapi yang absolut ini bisa kurang ajar juga karena tidak ada yang mengawasi. Absolut bisa jadi tiran. Dalam filsafat yang absolut itu ya bisa juga kebenaran tertinggi. Artinya dia mutlak, keputusan dia ya benar. Semuanya berpusat pada dia. Maka menurut lo kita perlu membentengi masyarakat dengan kebebasan prapolitis. Jadi bukan dari negara, maka tidak bisa diambil dari negara. Jadi karena dia ambil gagasan dari Santo Paulus bahwa manusia itu punya martabat sebelum dia menjadi warga negara. Maka tidak diberikan oleh negara. Maka itu akan membentengi masyarakat dengan terhadap
bahaya tirani dari negara itu. Nah, tapi itu ternyata tidak cukup. Oleh Montesquieu mengatakan bahwa harus ada lembaga yang menciptakan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, barulah ketika kerangka besarnya ini sudah ada, yang mendasar ini, tonggak-tonggak penting ini sudah ada, ya tinggal dipelajari yang sisi hukumnya, ada yang belajar sendiri, nah makanya ada fakultas hukum dan seterusnya. Yang ekonomi supaya negara kehidupan bersama ini bisa jalan, ada yang belajar sendiri. Tapi filsafat itu merancang ide besarnya. Ide besar. Ya, makanya kalau orang menanyakan merancang ide besar berikut solusinya. Ya. Jadi harus tegas di situ kita. Jadi apa fungsi filsafat? Apa gunanya filsafat jati? Ya, sehingga struktur ini hampir semua dari ide. Gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa menafikan ide itu semacam ruang kosong. Iya. Jadi ide ada Ya, yang mungkin untuk kembali- mengisi kekosongan-kekosongan di dalam komponen bernegara itu, dalam kehidupan bernegara. Begitu termasuk dalam proses dalam menjalankan atau dalam menegakkan hukum. Begitu. Filsafat itu aktivitas tingkat tinggi. Betul. Iya. Jadi para penegak Bicaranya abstrak. betul. Para penegak hukum itu sendiri dia harus betul-betul menerapkan hukum itu ya sesuai dengan amanah aturan itu, baik secara materi maupun secara formil. Ya mungkin itu tadi, bagaimana untuk menghilangkan stigma tadi itu ya, di tengah masyarakat, anggapan umum tadi itu. Saya Yang rasa menganggap bahwa ada ketakutan kemudian ketika dengan adanya tindakan penyitaan buku ya, apalagi dikatakan di situ kan buku filsafat, itu kan secara tidak sadar ya, memberikan ketakutan bagi orang yang ingin belajar sebenarnya, tapi karena ada hal tersebut lalu kemudian ada takut lalu kemudian tidak mau belajar. Bisa jadi bacaan dia itu banyak buku teologi. atau bisa jadi dia membaca filsuf-filsuf yang Iya. ateis. Betul. Tapi tidak semua filsuf ateis. Levinas itu sangat beriman. Iya. Betul. Heidegger juga bahkan. Hanya mungkin mereka membedakan Mungkin etika, bangun bicara perannya dalam pemerintah konteks itu etika. membangun kesadaran itu untuk kemudian melatih setiap orang untuk berpikir kritis. Saya Salah kira satunya memang tadi perlu belajar dari pendidikan. Tapi beruntung bahwa sekarang iklim belajar filsafat sudah populer, itu sudah mulai tumbuh di mana-mana ya. Perdebatan terbuka, Iya. kita lihat kalau minat-minat dalam kelas-kelas online itu sudah bertumbuh. Tapi memang kita perlu, saya kira ya, perlu merancang satu kurikulum di mana filsafat punya tempat. Iya. Bisa tidak mulai harus dari tingkat sekolah menengah lah ya. ya. Seharusnya seperti di Eropa itu kan. Atau minimal di fakultas-fakultas di perguruan tinggi. Itu saja sudah sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Filsafat itu kalau kata Romo Magnus bukan yang terpenting, tapi dia menggarami ilmu ini. Jadi ilmu Memberikan yang rasa ya pada ilmu tanpa filsafat itu tawar aja. Iya. Karena daya kritis, daya dengan berpikirnya filsafat kita mampu menghubungkan ilmu, karena mempertimbangkan ya. dia kan struktur besarnya. Kalau kamu mau mengerti hukum, Ya, kamu harus mengerti negara. Kamu harus mengerti komponen-komponen politik. Karena itu, jadi hidung itu dimengerti dengan wajah. Ya, posisinya di wajah ini. Iya. Wajah itu akan menjelaskan hidung. Hidung juga menjelaskan wajah. Jadi orang yang belajar hanya satu bidang tertentu dan melupakan filsafat. Sebaliknya juga kalau hanya belajar filsafat, kita tidak praktis ya. Iya. Itu. Itu juga. Makanya menurut saya minimal di perguruan tinggi. Harus ada. Lebih lanjutnya, kalau kita mau ya kita bisa pikirkan apakah itu bisa di sekolah. Ya, kalau konteks itu tadi ya, konteks pendidikannya. Jadi orang yang belajar hukum lebih khusus hukum pidana dan penerapan hukum pidana, dia butuh filsafat sebagai gandengannya. Itu sebagai pisau analisa untuk mempertajam analisa kasus. Ya, bagaimana dia menganalisa motif kasus hukum pidana itu. Beda dengan hukum perdata. Hukum perdata dia menghadirkan langsung ahli ke pengadilan. Sebenarnya hukum pidana juga seperti itu, tetapi hukum pidana itu kan dia membutuhkan analisa yang mendalam, analisa yang komprehensif, sehingga kasus itu terang benderang apa motifnya.
seperti itu. Nah itu di sini pentingnya tadi itu hal-hal atau berpikir rasional, Harus berpikir keadilan, membuka iya. ruang untuk Membuka ruang. berpikir kritis ya. berpikir kritis. Jadi stigma itu sebenarnya tidak benar. Filsafat tidak tentu membawa orang, tanpa filsafat pun orang bisa jadi ateis. Ya. Itu tidak keahlian khusus filsafat. Makanya itu tadi perlu apa ya, gagasan kita untuk memberikan kesadaran bagi banyak orang itu supaya stigma itu hilang. Intinya Stigma itu kan filsafat itu tidak mengajarkan orang untuk menjadi ateis. Iya. Tidak. Dia itu Tetapi mengkritisi. dia mengkritisi. Apapun Betul. mengkritis Daya apapun. kritisnya semakin Iya. budaya, Misalnya begini Kak, manusia, ajaran agama bilang kan manusia itu berasal dari tanah. Kan orang bertanya, filsafat itu kan bertanya ya, mengapa dia berasal dari tanah? Nah di sana hadirlah filsafat untuk meneliti, melihat, mengkritis lah. argumentasi. iya, berargumentasi di sana. Jadi filsafat Jadi itu orang itu kan memeriksa pertanggungjawaban rasional dari setiap klaim. betul. Iya. Demokrasi itu bagus, apa argumentasinya? Argumentasinya apa? Monarki itu bagus, apa argumentasinya? Keadilan itu berarti 50-50. Saya 50, Anda 50, 50-50. Apakah betul? Bagaimana kalau saya kuliah, misalnya Anda SD, apakah uang 100 itu dibagi 50-50? Tidak dibagi saya kurang. Bagi Anda terlalu banyak. Iya. Apakah ada 50-50? Diketanya terus dari filsafat tidak mengejek siapa-siapa, tapi justru membantu kamu mengungkapkan pertanggungjawaban rasionalnya. Membuka ruang lah ya Iya. untuk terus berpikir, mengkritisi banyak hal. Jadi kita tidak hanya menerima begitu saja hal-hal yang kita terima itu, tapi kita coba mempertanyakan itu, mengkritisi. Bisa jadi ke depannya ahli-ahli filsafat itu ya bisa dipakai oleh kepolisian ketika ada. Seharusnya. Iya, karena sejauh ini kan yang dipanggil sebagai ahli di kepolisian itu kan orang-orang ahli hukum. Tapi stigma Ada hukum semacam pidana. itu malah memperkuat kesan Begitu. minimal bagi saya bahwa Jadi filsafat itu proyek. masih asing bagi masyarakat, Iya. masih benda yang kita tidak kenal ini apa nih. Kalau saya sih mendorong ya, bisa aparat kepolisian itu, pihak kepolisian lah, dia wajib belajar filsafat supaya tidak hanya walaupun dia mengikuti aturan peraturan Kapolri itu dia ketika dia menangkap seorang dia boleh saja dia menyita semua barang-barang yang ada di TKP itu boleh saja, tetapi dia harus tadi seperti yang ketika orang belajar hukum ya dia juga harus belajar filsafat. Nah pihak kepolisian itu dituntut, kita menyarankan ya, jadi kepada masyarakat Indonesia siapapun yang mau menjadi polisi dan terutama para penyidik itu dia harus belajar filsafat. Dan kalau mau belajar ada tuh fakultas filsafat di Indonesia, mau belajar filsafat murni ada di kampus kalian kan, mungkin terlalu jauh kan punya alma mater Floresana, khusus untuk ya. Iya. Tapi Khusus beberapa ini bagian dari promosi juga. beberapa dari Membantu alma dosen mater itu lah. memang sudah di polisi mengajar di P3. Iya. Oh, Tapi iya. kan mereka perlu belajar filsafat dari filsafat dasarnya. Tapi mungkin baru-baru ya. Mereka itu bisa jadi itu hanya belajar filsafat hukum. Yang mereka mengenal tentang Tidak, ontologi, aksiologi, Atau filsafat apa namanya kriminologi. kriminologi, apa lebih kepada apa sosiologi hukum, lebih pada sosiologi hukum. Tapi orang harus kalau saya sarankan ya, dia harus belajar filsafat dasar dulu. Ya, Logika Kalau 1 tahun. 1 tahun lah. Persen semua. ya mungkin itu tadi maksud saya tadi kan penyitaan itu kemudian itu mempertebal stigma itu ya. Seharusnya pemerintah atau siapa lah ya memberikan penjelasan gitu kan. Memberikan penjelasan, memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat hingga kemudian orang dilatih untuk berpikir. Jadi tidak hanya diterima begitu saja, tapi harus dikritisi semua peristiwa yang terjadi. Tapi memang bangkitnya PKI di Indonesia secara khusus bangkit kembali narasi bangkit kembali PKI itu justru lakukan politik yang tahu. Iya. Makanya saya bilang tadi kan, apakah ada maksud tertentu di balik ya tindakan betul. itu? Tapi poin saya mau mengatakan bahwa yang kejadian kemarin penyitaan buku itu
itu tidak, saya menurut saya belum tentu representatif terhadap anggapan umum masyarakat Indonesia mengenai filsafat. Belum tentu, karena banyak juga yang kritik. Banyak juga baru beritanya muncul langsung diserang kan, langsung dikritik. Oh bukan ini polisi tidak mengerti dan begitu. Jadi itu saya kira tidak perlu lebih-lebihkan juga. Itu memang ada sekelompok orang yang mengangkat itu, entah apa motifnya, tapi menurut saya tidak representatif terhadap anggapan umum orang Indonesia mengenai filsafat. Baik, mungkin waktunya sudah cukup lama juga kita ini ya. Berapa menit ini? Ya sudah. Mungkin yang terakhir ya. Apa dari Saudara Patris yang sudah belajar filsafat ya, melihat tadi persoalan yang sudah kita diskusikan, nah apa pesan dari Saudara Patris untuk anak muda pada umumnya, pada khususnya ya, soal melatih untuk berpikir kritis ya, tidak menerima begitu saja informasi, apalagi sekarang itu kan perkembangan teknologi, anak muda itu lebih melek di depan HP, scroll TikTok ketimbang membaca buku. Dari Saudara Patris gimana? Yang sudah berpengalaman. Ciri paling utama dari filsafat adalah kritik. Kritik, karena kritik membebaskan kita. Ya, Anggapan dari asumsi dan seterusnya. Bertrand Russell itu pernah menulis, pernah mengatakan bahwa saya tidak akan mati demi keyakinan saya karena saya bisa keliru. Entah itu agama, entah itu ideologi, nasionalisme, etika dan seterusnya. Kita yakin bahwa misalnya memberi itu selalu baik. Apakah betul? Belum tentu juga. Ada satu-satu di mana kita justru tidak boleh memberi. Nah, fungsi utama dari filsafat adalah kritik, maka kritislah. Sebelum menilai, ambil jarak tertentu, mengevaluasi situasinya dengan segala dalam tanda petik kecurigaan epistemik ya, untuk melihat, menjernihkan situasi, karena kita harus membersihkan poin-poin yang tidak relevan sampai ke titik utamanya, lalu kita boleh jalan. Jadi sikap kritis ini menyelamatkan kita dari surplus agama, surplus ideologi dan seterusnya. Ideologi, orang yang berideologi itu orang tidak bisa berpikir karena dia yakin pokoknya jadi tidak ada ruang kritis. Jadi dia selalu dimulai dari kata pokoknya dan tidak ada ruang diskusi di situ. Kalau kita lihat para politisi kita begitu, harapan saya orang muda lebih harus memberikan kritis. Mungkin untuk mencapai daya kritis itu tadi ya, tingkatkan budaya membacanya, literasi, supaya kita tidak dangkal menanggapi isu-isu yang menanggapi. Jadi harus semangat anak muda untuk kemudian meningkatkan kembali semangat membaca. Nah, dari Saudara Roland yang sudah menekuni di bidang hukum, menanggapi situasi dan pesannya untuk kita semua, untuk anak muda pada khususnya. Saya kembali tegaskan soal buku penyitaan aku ya. Yang pertama tadi ini kita buat kesimpulan singkat aja. Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak berarti dia bersalah, karena yang berhak menyatakan salah dan benar seseorang yang sudah ditetapkan tersangka itu adalah pengadilan. Makanya segala sesuatu dibawa ke meja pengadilan. Nah, biarkan hakim yang memutuskan benar atau salah perbuatan orang tersebut. Yang itu yang pertama. Yang kedua, terkait bukti, barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian itu. Jadi apakah perbuatan terduga pelaku itu atau terdakwa, tidak tahu perkembangan kasusnya sejauh mana, itu buku yang disita itu apakah dia digunakan untuk melakukan tindak pidana atau membantu melakukan tindak pidana. Tetapi itu nanti dikembalikan lagi ke tersangka itu sendiri. Nanti ditanyakan lagi kepada tersangka, apakah buku yang kamu baca itu memenuhi unsur itu? Apakah kamu melakukan itu? Biasanya kamu melakukan aksi demonstrasi karena baca buku ini. Itu juga kembali lagi ke dia. Nah, itu nanti kan, itu makanya saya bilang tadi kasus ini bawa ke hadapan pengadilan, biarkan di sana dibuktikan apakah polisi yang benar atau para tersangka itu yang benar, begitu. Jadi sehingga tidak simpang siur, karena kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Iya, betul.
Jadi tadi kita membuka ruang kebebasan itu. Iya. sebelum dibuktikan masalahnya sudah dibangun persepsi bahwa buku ini Iya, Betul, itu persepsi publik. Itu karena orang tidak baca isinya seperti yang diperjual. Karena itu tapi mungkin orang baca, yang tidak baca yang cinta itu karena banyak yang bisa jadi. Benar, karena ini kan buku-buku juga ya yang mereka menjadi tidak baca. acuan ya. Karena kan begini, Berbagai buku kamus. ini kan sudah berapa kali disita Ya. di Makassar. Disita. Makanya saya bilang ini dagangan politik. Ini bukan pertama kali muncul, beberapa Iya. tahun lalu juga muncul. Jangan isu sampai DKI dagang politik bahaya. terhadap Jokowi misalnya. Iya. Terhadap beberapa artikel naik di Kompas itu untuk mengkritik itu juga, mengcounter isu. Saya kira ini Mungkin begitu dulu ya. Nanti kita akan lanjut pada. Jadi sahabat kami di Media Nuja ya. Mungkin untuk kesimpulannya silakan kalian ketik sendiri lah kesimpulan dari pembicaraan kami tadi. Kurang lebih begitu ya. Nanti teman-teman kalau ingin memberikan topik untuk kami diskusikan dan kami sharingkan bagi teman-teman ya bisa sampai di kolom komentar ya. Jangan lupa juga ya subscribe ya dan juga apa like, komen. komen ya. Dan Sampai jumpa. Dadah. Ah, tetap.